Bapak sebagai orang PTPN, saya nanya, dari sisi analisis Bapak orang yang sekolah, ketika perkebunan sawit, ketika perkebunan teh dirubah jadi kebun sayur, berdampak nggak pada tanah? Nah, berdampak Pak. Melihat seperti saat Itu ini, Pak. sederhana. Kalau orang SD aja, sekolah SD aja ngerti. Kalau ini dirubah jadi kebun sayur, pasti longsor. Betul. SD aja kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh. SD aja ngerti. Kenapa kita yang bersekolah tinggi kok merubah? Pertanyaannya adalah keuntungannya berapa sih bagi negara? Ya bade nggak ada naon. Kentang, Pak. Oh ditanam kentang. Kan? Bade di pelakan kentang. Nun. Sareng ubi jalar. Ubi kentang, sarang bolen. Ya, boleh. Asalnya kan itu kare, iya kan teh. Teh, sung keluarga. Siapa? Di Oh. ambil fungsi nanas. Oh. Keluarga Oh. baru Ya di angkatan Batuna. batu bari disaeur sama teh. Mohon batu disaeur Ya. kan berarti kan lamun hujan teh tanahna ka bawah. Iya, Pak. Murag ka lemur. Yang mulai garam. Lemurna jadi banjir, kulumpur. Kamari banjir lumpur di Curug Grendeng. Nemen. Tanam putih Pak. Terus Anu terdampak teh pertama 5 rumah. Terus kali terakhir 12 rumah ya Pak Camat. Gimana kan air berubah jadi sayuran. Tanahnya kan keangkat, daya ikatnya makin lemah, pupuk pestisidanya tinggi. Setiap kali pembangunan di proyek di sini dampaknya banjir terus Pak. Oh iya. Memang bukan peruntukan. Ini kan cocoknya tanamannya adalah dulu oleh Belanda udah bener dikasih teh. Loh, itu Belanda tuh bener tuh. Nah, jadi kalau kita berubah jadi sayuran, kita nggak ngerti pembangunan. Pasti kejadian sama Sudah kayak beberapa kali Pak Iya. Dewan. Iya. Setiap kali pembangunan di Astro juga bermasalah juga banjir lagi. yang di puncak, inget nggak Pak juga Iya. PTPN tuh ya. Ya dulu. Iya, bahasa Nah, ini kami kan dampingi jangan Bapak berpikir juga. sekarang loh. Betul. Ini berpikirnya ke Long depan. time-nya betul. Yang di dulu yang di puncak itu habis kan sekampung. Iya, betul Pak. Izin Pak, ini dari PTPN Pak. Iya Pak. Iya, betul. Jadi ceritanya bagaimana ini Pak? Yang pertama, mohon maaf sebentar Pak Direktur juga sedang menuju ke sini Pak. Masih di Ciater. Kemudian yang pertama memang di sini selain merupakan kawasan betul seperti Bapak sampaikan, kawasan wisata Pak dengan perubahan Perpres yang destinasi wisata. Kemudian yang kedua juga diversifikasinya pertanian Pak. Nah di sini memang telah dilakukan kerjasama dengan mitra PT Bintang Pak. Kemudian baru dilakukan land clearing kurang lebih sekitar 3-4 hektar Pak. Gitu. Hanya memang ternyata ya permohonan maaf dari kami bahwa dari pelaksanaan land clearing ini ternyata menimbulkan dampak Pak. Setelah kami lakukan Sebelumnya peninjauan, tidak terfikirkan ya Pak bahwa itu akan berdampak negatif. setelah terjadi di lapangan adanya dampak tersebut, tentunya kita tinjau Bu. Jadi kita tinjau berbagai aspek. Sebenarnya banjir ini kira-kira sumbernya dari mana Pak? Jadi kita dengan Muspika Kecamatan, kemudian dengan Pemda, dan DIM, kemudian Kapolres, dan berbagai Enggak, kalau saya nggak gini Pak, mohon maaf ya. Kita nggak bicara dulu persoalan banjir. Iya, Kalau saya bicara persoalan perencanaan yang berbasis lingkungan. iya betul. Ya kan areal perkebunan teh. Iya, betul, Kemudian Pak. dirubah jadi bangunan, dirubah jadi perkebunan sayur. Apakah Bapak tidak mengkhianati tujuan awal areal ini? Kan Belanda membuat areal Iya. itu catchment area. Iya, betul. Sehingga seluruh daerah lereng itu terlindungi karena ini memiliki efek pada aluran sungai. Nah, Ibu saya sampaikan, dampak dari pembangunan ini, sekarang banjir yang ke arah Purwakarta udah nggak tertahan. Karena airnya itu langsung ke Iya, sungai, benar. tinggi. Sudah nggak ada penyangga lagi. Nah, Iya. Bapak pikirkan, Iya. sebagian berubah jadi bangunan, sebagian jadi kebun sayur. Iya, Apakah akan mengulang tragedi Puncelut? iya. Apakah akan mengulang tragedi di Puncak? Kan mungkin gini loh, kan ada Kementerian Lingkungan Hidup yang membuat analisis. Kenapa nggak ngomong bersama?
kemudian ini buat ini, antisipasinya apa gitu loh. Kalau saya sih bukan sekarang sih gampang, banjir dikit oh nanti juga enggak, bagi sembako selesai. Tapi bukan itu. Ini dalam jangka panjang karena Garut itu satu desa habis karena itu. Karena ini Pak, kan kalau sayur itu kan nanti di atasnya pakai plastik. Plastik, Pak. Nah, begitu hujan Betul. lewat. Nah, keindahan di sini udah nggak ada, Pak. Bapak ngomong destinasi wisata di sini. Iya. Begitu alamnya udah rusak, dalam jangka panjang turis nggak mau datang. Paling yang lokal-lokal aja. Iya, betul. Karena kan begitu masuk tuh udah nggak ada lagi pemandangan indah sekarang. Kanan ada gini, kiri ada gini. Gitu. Kenapa nggak dibicarakan Awal. rencananya seperti apa gitu loh. Ini sekarang ini tanah negara ini kayak dikapling-kapling. Dikapling-kapling tidak kesatuan masing-masing. Iya, Gitu setuju ini ya. saya. Ini kan Sayang Pak, Bapak jiwa nasionalismenya harus bangkit. Siap, Bu. Pak. Sayang, Kita akan anak-anak berkoordinasi kita. lagi, Bu, dengan berbagai Iya. tentunya Kementerian Pertanian dan lain sebagainya gitu kan. Ada Pak Dirjen. Betul. ya. Karena betul Pak Dedi ini Pak, Belanda menjajah kita aja pakai rencana. strategi rencana. Masa kita yang punya tanah malah tergiur dengan ambisi. Sebenarnya yang- kalau nggak ada kemampuan keuangan pengelolaan gampang Bu, rebuisasi aja tanamin pohon. Kan nggak usah melihara lagi, dihutanin lagi aja Jadi udah. airnya terserap. Dihutanin lagi aja gitu. Pertanyaan saya, pernah nggak PTPN bertemu dengan KLHK, bertemu dengan pertanian satu meja, bicara tentang rencana besar kawasan ini? Pernah Pak, waktu itu kita Nah. sudah melakukan audiensi Pak di bulan Ah. Februari dengan Pak Dirjen Hortikultura juga langsung. Pertanian, nggak dengan KLHK? Waktu itu juga ada dari lingkungan juga hadir juga Pak, ada Pak dari provinsi itu juga hadir. Kalau kita lihat di sini sebenarnya dari PT Bintang ini belum ada persetujuan lingkungan. Nah, Ini apa? HGU-nya apa? PT. PT anu, perkebunan berarti. Perkebunan. Betul, Pak. Bisa dikonversi? Jadi di sini Aturannya. ada ini Pak, ada diversifikasi. Pak. Diversifikasi. Dan telah kita urus dengan pemerintah daerah. Kita sudah melakukan koordinasi Pak dengan Enggak. Dinas Bisa Provinsi nggak Jawa Barat. HGU teh itu dikonversi jadi begini, bisa nggak? Itu dulu. Jawab itu dulu. Itu bisa nggak? Melalui diversifikasi Pak. Jadi ada Dasar pikirannya apa? karena HGU itu ada 3 peruntukan, Pak. Oke. 1 perkebunan, peternakan dan pertanian. Oke. Ya, Jadi ada 3 hal perkebunannya apa? perkebunannya adalah teh, karet, dan sawit, Pak. Oke. Nah, jadi kalau melakukan kerjasama untuk hal-hal berkaitan dengan ketiga jenis tersebut, itu bisa dilakukan langsung, Pak. Ya, sekarang kan tidak teh, tidak sawit, tidak ini, tapi dirubah Sebagai jadi wortel. Betul, Pak. Ini kan peruntukan HGU untuk pertanian juga, Pak. Pertanian. Kemudian kelengkapan administrasi dokumennya melalui izin diversifikasi. Izin diversifikasi Ya. dari siapa? Diversifikasi dari pemerintah daerah. Dari Kementan juga. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak sebagai orang PTPN, saya nanya, dari sisi analisis Bapak orang yang sekolah, ketika perkebunan sawit, ketika perkebunan teh dirubah menjadi kebun sayur, berdampak nggak pada tanah? Nah, berdampak, Pak. nah ini. Melihat seperti Loh, saat itu ini, sih Pak. sederhana. Kalau orang SD aja, sekolah SD aja ngerti. Kalau ini dirubah jadi kebun sayur, pasti longsor. Betul. SD aja kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh. SD aja ngerti. Kenapa kita yang bersekolah tinggi kok merubah? Pertanyaannya adalah keuntungannya berapa sih bagi negara? Gitu loh. Ini kan ini yang sembarangan menurut saya kan. Gini loh, sayur tuh sekarang udah naik ke atas ke gunung, sudah ke bawah, sudah ke samping. Nanti pestisidanya berapa kandungannya, terus kemudian obat semprot yang rumputnya disemprot lepas. Nah, mungkin dalam jangka panjang ya banjir akan terus menurut saya. Kami banjir Pak, itu dari dorongan dari air sungai Pak. Ya sama aja loh. Karena Pak. tidak ada Loh, Bapak penyangga ini di sama sini. Sudah, aja. kita udah bikin Pak. Sama aja. Kalau saya sih pakai teori apapun bukan peruntukan. Anda mau punya teori tentang ilmu apapun, ini bukan peruntukannya kok. Gini, konkret aja. Gitu loh. Bu, bener nggak ini?
Enggak, saya tanyain dari ilmu ini. Ya, Ibu ini yang kan punya ada otoritas dari perubahan ini Pak, ada perubahan fungsi yang sebenarnya dari kebun teh kemudian akan diubah menjadi pertanian. Pada saat prosesnya pertanian dalam ini sayur. Pada saat dia land clearing ini tentu saja yang dulunya dia berfungsi untuk menahan air itu akhirnya kan jadi tidak ada lagi itu Pak. Ini pertanyaan saya lagi. Sayur bisa tahan nggak itu? Nggak bisa Pak. Kalau sayur Iya, kita saya nggak tanya bisa. gitu. Kalau sayur pasti tidak bisa untuk menahan retensi air. Jadi begitu Pak kira-kira. Sayangnya. Kita evaluasi. Kita nih evaluasi. Evaluasi aja, Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf ya, Bapak mereka omong sama kami ini, nggak usah pakai kata-kata yang bagus-bagus. Koordinasi, evaluasi, itu semua normatif Pak. Jadi pertanian yang amdalnya juga harus di- Kami ini datang tidak dengan kepala kosong Pak. beda peruntukan. Kami mengerti. Meskipun dulunya sudah ada amdal perkebunan. Jadi nggak usah putar-putar gitu loh. Jadi kan dulunya peruntukannya perkebunan. Iya. Dan ini Sekarang hulu ya Bu ya? Iya. dirubah Ini masuk untuk hulu. menjadi Dan hulu itu harusnya tidak boleh kan? Iya, untuk perlindungan. Artinya hulu itu memang harus nggak boleh diganggu. Nggak boleh. ya udah itu aja udah itu jadi hukumnya gitu. Nggak usahlah kita pakai argumentasi kemudian ujungnya pembenaran segala macam Pak. Akhirnya toleransi kita toleransi yang menuju kepada hal yang salah Iya. Sayang. gitu. Apalagi bapak mulai mau buat pencerahan di kami lagi. Ini Bu ini. Dari sisi teknis, peruntukannya adalah perkebunan, ya kan? Sekarang dirubah menjadi pertanian. Pertaniannya hortikultura, ya kan? Bisa nggak? Harus dikaji secara amdal dulu Pak. Amdalnya ada nggak? Ini sekarang belum ada. Andal udah ada. Boleh, Yang ngeluarin amdalnya siapa? boleh. Dari pemerintah, dari dinas lingkungan Pak. Dinas Lingkungan Kabupaten. Mana Dinas Lingkungan Kabupaten? Dinas Lingkungan Kabupatennya mana? Saya Pak, Ya Pak. Apa dasarnya Bapak ngeluarin amdal? saya tidak mengeluarkan izin apapun tentang AMDAL ini. KLUPL Pak. Hah? KLUPL. Kalau yang berubah fungsinya kan harus dirubah. Ya perkebunan bukan ini. Bapak nggak ngeluarin amdal untuk Enggak, sayur? tidak ada. Oh, nggak ada Pak. Tidak ada, kami tidak sembarangan mengeluarkan itu. Iya, Berarti Bapak tidak mengeluarkan amdal untuk perubahan peruntukan Tidak dari ada. perkebunan ke hortikultura. Tidak ada, karena AMDAL ini di ujung pada setelah proses-proses yang lain. Kalau proses yang lainnya sudah tidak met, apalagi kami tidak mengikuti. Berarti ini ilegal dong. Ya, ini kami kemarin juga sudah kumpul nih Pak Camat nih, yang punya wilayah, bahwa kami tidak mengeluarkan dokumen apapun terkait dengan Pertanyaan AMDAL saya ini. kepada Bapak sebagai penanggung jawab lingkungan di sini, ini ilegal nggak? Menurut saya ini tidak legal, Ya ilegal. ilegal. Kalau ilegal hentikan polis lain. Nah, kami menyarankan ini pun untuk diberhentikan. Setuju Pak. Sudah, oke? Ya? Oke, siap. Ya. Oh, siap.